Duta Besar ada di sisi sayap kanan dan sayap kiri, tidak menghalangi secara garis lurus dari kamera. Kegiatan reuni 212 kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Selasa 2 Desember 2025. Acara ini akan berlangsung sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan pengamanan terpadu dari aparat serta dukungan fasilitas dari Pemprov DKI Jakarta. Sebanyak 511 personel Polri turut dikerahkan untuk mengamankan acara ini. Nantinya kegiatan akan diisi dengan agenda doa bersama dengan diawali kataman oleh ratusan santri. Dari informasi yang diterima, sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden Prabowo Subianto, jajaran Menteri, Gubernur DKI Jakarta, hingga Anies Baswedan diundang dalam acara ini. Namun yang baru dipastikan hadir adalah Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pramono Anung. Sebagai informasi pemirsa, sebelum mengikuti reuni 212, massa telah terlebih dahulu melakukan aksi solidaritas Palestina serta penggalangan dana untuk korban bencana Sumatera yang digelar MUI di seberang gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat Selasa sore. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Bes Komarudin, memperkirakan akan terjadi kemacetan di 10 ruas jalan, yaitu yang pertama ada Jalan Merdeka Barat, maksud kami Jalan Medan Merdeka Barat, yang kedua Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran 1, 2, dan 3, Jalan Majapahit Timur, Jalan Perwira, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan MH Tamrin di Simpang Patung Kuda, Simpang Kebon Siri, dan yang terakhir ada Jalan Merdeka Selatan dari arah Tugu Tani atau Kedubes AS. Berikut terkait kondisi terkini di kawasan Monas jelang reuni Akbar 212 akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News yaitu rekan Abdi Rianda. Baik rekan Abdi, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di sekitaran Monas jelang reuni Akbar 212? Baik, rekan Arin bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat pada hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025, tepatnya pukul 16:35, memang saya berdiri tepat di depan dari panggung kegiatan reuni Akbar 212, memang yang kegiatan yang dilakukan setahun sekali ini kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ya, bisa saya sampaikan kondisi saat ini memang para peserta atau jemaah sudah mulai memadati kawasan Silang Monas Jakarta Pusat dengan tadi memang saya dari pantauan kami di lapangan sejumlah bis besar memang sudah tiba dan menurunkan sejumlah peserta aksi atau peserta reuni 212 yang digelar di Monas hingga pukul 16 waktu 16:35 waktu Indonesia Barat maksud kami. Ya, bisa dilihat dari pantauan kami di lokasi tadi juga para masa peserta reuni ini sudah rata-rata menggunakan pakaian muslim yang memang mayoritas berwarna putih, lalu juga ada membawa atribut seperti bendera yang bergambarkan imam besar dari Front Persaudaraan Islam atau FPI yang yakni Habib Rizik Syihab, dan juga beberapa bendera-bendera atribut dan bendera Palestina juga, bendera Indonesia juga dibawa oleh massa dari reuni 212 yang digelar di kawasan Monas ini, begitu. Oke baik, jelaskan apa saja agenda yang akan diselenggarakan dalam reuni Akbar kali ini. Ya, informasi yang saya terima dari panitia reuni Akbar 212 pada tahun ini memang kegiatan memang tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang memang digelar pada pagi hari. Namun saat ini memang untuk tahun ini digelar mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore, yakni dengan agenda pertama yakni khataman Quran yang dilakukan oleh ratusan santri dari sejumlah pondok pesantren yang datang memang mengisi agenda pertama yakni khataman Quran, lalu juga nanti ada salat maghrib berjamaah, lalu ada pembacaan doa, pembacaan munajat, salat isya bersama berjamaah, lalu juga ada nanti kegiatan baca sholawat, membaca maulid, dan juga sampai akhirnya nanti kegiatan tausiah dari beberapa tokoh organisasi Islam termasuk juga Habib Rizik Syihab nanti akan
memberikan tausiahnya, informasi yang kami dapat itu di akhir acara pada malam hari nanti Habib Rizik Syihab akan memberikan tausiah pada kegiatan reuni Akbar 212 pada tahun ini. Begitu rekan Arif. Oke, baik. Rekan Abdi, kabarnya acara reuni ini mengundang sejumlah tokoh yang beberapa diantaranya ada Gubernur Jakarta, Anies Baswedan hingga Prabowo. Apakah tokoh-tokoh ini akan hadir dalam kegiatan kali ini, rekan? Ya, memang bisa saya sampaikan kemarin dari Humas panitia reuni 212 ini menyebut memang sudah mengundang atau melayangkan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran menteri yang memang bersinggungan dengan kegiatan ini untuk hadir pada hari ini mengikuti kegiatan reuni 212. Namun memang hingga saat ini masih belum ada konfirmasi dari pihak Presiden Prabowo maupun jajarannya untuk hadir di kegiatan reuni 212 pada tahun ini. Namun informasi konfirmasi terakhir memang Gubernur DKI Jakarta yakni Pramono Anung itu dan juga stafnya sudah konfirm untuk hadir karena memang dari panitia menyebut Pramono Anung sendiri mendukung penuh jajarannya untuk mendukung penuh terkait dengan kegiatan reuni 212 yang digelar di kawasan Monas pada tahun ini. Begitu, Ari. Oke, baik. Dari informasi terima itu disebutkan bahwa pihak kepolisian juga sudah melakukan apel di lokasi. Berapa total petugas yang sudah bersiaga di lokasi ini, rekan Abdi? Ya, informasi yang kami dapat memang tadi pihak kepolisian melakukan apel pengamanan terkait dengan untuk pelayanan gelaran reuni 212 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Tadi memang ada sekitar ratusan aparat keamanan yang memang tergabung dari TNI, Polri dan juga pemerintah daerah ikut melakukan apel pengamanan. Namun memang total pengamanan atau total personil yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam kegiatan reuni 212 ini yakni sebanyak 2.511 personil gabungan yang nantinya akan disebar mulai dari aparat Areskrim dan juga aparat lalu lintas yang juga akan mengatur lalu lintas di kawasan Monas untuk mengantisipasi adanya kemacetan di kawasan Monas ini memang karena mengingat kegiatan ini digelar pada jam pulang kantor yang nantinya bisa jadi akan membuat crowded di sejumlah daerah karena berpapasan dengan jam pulang kantor. Begitu rekan Adi. Oke, terima kasih rekan Arianda atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Reuni Akbar 212 yang selalu akan diselenggarakan sesuai dengan jadwal mulai pukul 18.00 nanti. Tentu kita mengantisipasi berbagai aktivitas kegiatan masyarakat khususnya di Jakarta yang memang ini juga hari kerja. Kita akan upayakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar. 3.000 personil lebih diterjunkan gabungan TNI, Polri, termasuk dari instansi terkait lainnya untuk mensukseskan ataupun memastikan seluruh rangkaian kegiatan ini bisa berjalan. Untuk lalu lintas sendiri, kami sangat menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di Jakarta mungkin bisa menghindari ruas-ruas jalan seperti Jalan Merdeka Barat, Merdeka Timur, Utara, dan Selatan, termasuk juga akses yang menuju ke ruas jalan tersebut seperti dari Tugu Tani, kemudian juga dari Harmoni yang mengarah ke Jalan Majapahit, kemudian Jalan Perwira, kemudian juga mungkin di Veteran Raya. Ya, ini perlu diantisipasi, masyarakat bisa menggunakan akses jalur alternatif yang lain. 1.000 lebih personil lalu lintas sudah kami gelar untuk memastikan dengan prioritas utama adalah aktivitas masyarakat, ya masyarakat umum ya. Ini kita menjadikan prioritas untuk bisa tidak sampai terjebak ya di kepadatan nanti yang dimungkinkan. Prediksi kami sekitar mungkin habis asar atau ba'da asar nanti mungkin sudah mulai berdatangan. Mungkin itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Pertanyaan? Pak, mungkin bisa dielaborasi lagi soal yang parkir liar tadi Pak, seperti apa mekanisme dari lantasnya? Fenomena yang sering terjadi adalah
manakala ada event-event yang mengerahkan jumlah massa besar, ya, tidak di GBK, tidak di Monas, dimanapun, ini biasanya marak tumbuh juru parkir liar. Yang pasti hal ini justru akan berdampak terhadap kepadatan, terhadap ruas-ruas ataupun ruang kapasitas jalan yang digunakan. Kami juga sangat menghimbau kepada para peserta, silakan gunakan kantong parkir yang telah disiapkan. Ada IRTI, kemudian juga Istiqlal, kemudian juga beberapa titik lain yang nanti akan ditunggu oleh petugas. Manfaatkan itu, termasuk cawan Monas juga nanti akan kita gunakan sebagian untuk parkir, sehingga aktivitas masyarakat di sekitar Monas bisa tetap berjalan. Ya, ini juga kami menghimbau agar tidak mengikuti arahan dari juru parkir liar yang biasanya nanti akan banyak, termasuk juga para pedagang. Ya, kami juga menghimbau agar tidak sampai menggunakan badan jalan. Ya, kita akan berupaya untuk memastikan sirkulasi arus lalu lintas bisa tetap berjalan walaupun memang ada kegiatan yang melibatkan massa dengan jumlah cukup besar. Berarti nantinya kalau ada parkir liar ini akan ditindak ya Pak? Kita akan tertibkan. Dari Polres, kemudian yang menjadi area pelayanan publik, fasilitas kesehatan, bahwa bendera besar ada di sisi sayap kanan dan sayap kiri, tidak menghalangi secara garis lurus dari kamera. Bahwa bendera besar ada di sisi sayap kanan dan sayap kiri, tidak menghalangi secara garis lurus dari kamera. Save Sumatera. Apapun kita berikan, bagaimana lagi dengan saudara kita yang sangat dekat di Indonesia. Dan hari ini kita akan berikan donasi terbaiknya nanti, ya, siapkan donasi terbaik dari Bapak Ibu sekalian untuk Sumatera. Hari ini kita ada Katere dan teman-teman lainnya untuk menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Kepada tim TPM kami persilakan untuk naik ke atas panggung kita. zaman ya, dari zaman ya. Mirip wajahnya mah. Siapapun, tidak hanya para penjajah, tapi juga siapapun yang perilakunya seperti penjajah. Betul banget. Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Kalau dikatakan Gaza, maka ucapkan save. Kalau dikatakan Sumatera, maka katakan selamatkan. Kita coba ya. Gaza, Save! Sumatera, Selamatkan! kalau saya katakan Indonesia, Palestina, maka ucapkan satu kemanusiaan. Indonesia, Palestina. Satu kemanusiaan! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.